Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi pada pagi hari ini dalam program Saat Teduh. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa mengawali acara ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur untuk hari yang baru. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Melalui pembacaan ayat tadi, kita dapat melihat nasihat Rasul Paulus agar umat Tuhan mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Tuhan menghendaki umatnya hidup kudus, hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Hidup kudus adalah hidup suci, murni. Orang yang kudus adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan sendiri, disucikan dalam kehidupannya. Orang yang hidup dalam kekudusan membuat mereka dapat hidup saleh, beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mengapa umat Tuhan harus berusaha hidup kudus? Hal ini karena Roh Allah mau memenuhi hati orang percaya. Kita dapat melihat penjelasannya di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 dan 20. Di situ tertulis, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roh Kudus mau memenuhi umatnya. Ia akan memimpin umatnya ke dalam segala kebenaran. Tuhan mau agar kita hidup kudus, karena Yesus telah berkorban di kayu salib untuk menebus segala dosa kita.
Puji Tuhan. Ada 3 hal yang firman Tuhan ajarkan untuk dapat memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah untuk memuliakan Tuhan, kita harus hidup taat. Sebagaimana dijelaskan di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14. Di situ tertulis, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Orang yang taat melakukan firman, hidupnya semakin dibersihkan oleh firman Allah. Disucikan, dijadikan layak bagi Tuhan. Orang yang taat tidak lagi menuruti hawa nafsu, sehingga ia mampu menjaga tubuhnya suci untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hal yang kedua, untuk memuliakan Tuhan, kita harus memilih pergaulan yang baik, sehingga tidak menjadi batu sandungan. Di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-17 tertulis, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Puji Tuhan. Kita harus memisahkan diri dari orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu, sehingga kita tidak terpengaruh dengan cara hidup mereka yang fasik. Kita harus hidup bermasyarakat, bertoleransi, tapi kita harus waspada supaya tidak ikut-ikutan hidup secara duniawi. Hal yang ketiga, untuk dapat memuliakan Tuhan, kita harus mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Roma 12 ayatnya yang kedua menjelaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Seseorang dapat berubah menjadi lebih baik kalau dia diproses oleh firman Tuhan dan dia membuka hatinya untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tetap maju di dalam Tuhan. Kita mau hidup kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita tetap setia. Sekali Yesus
tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan di dalam saat teduh ini, pagi hari ini. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti acara saat teduh ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai permasalahan, pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Setiap mereka yang bekerja sepanjang hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kiranya Engkau berkati semua yang mengikuti acara ini. Kiranya damai sejahtera ada dalam hati kami masing-masing, sehingga hari ini kami menjalani dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kami, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap lembaga tinggi negara, Polri, TNI, dan semua segenap lapisan masyarakat diberkati Tuhan. Berkati kota Jakarta menjadi sejahtera, dan berkati semua pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua penginjilan Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.